Nabi Yakub alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang kakek, ayah, dan anaknya juga diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT. Nabi Yakub merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, putra dari Nabi Ishak alaihissalam, dan ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ia lahir di Kan'an, Palestina. Ayahnya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan ibunya bukan berasal dari Palestina, melainkan berasal dari Haran, Irak, yaitu Rafkah binti Batuil bin Nahur. Kakek dari Rafkah merupakan saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam bukanlah satu-satunya putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Ia mempunyai saudara kembar yang bernama Is. Meski kembar, mereka berdua tidak saling akrab. Bahkan Is selalu memusuhi Nabi Yakub alaihissalam. Perselisihan berawal ketika Nabi Ishak alaihissalam telah mendoakan Nabi Yakub alaihissalam agar dikaruniai banyak anak dan rezeki oleh Allah SWT, serta dijadikan pemimpin dari sebuah bangsa yang akan diturunkannya. Doa inilah yang membuat saudara kembarnya yaitu Is merasa cemburu dan kemudian memusuhi Nabi Yakub alaihissalam. Menurut Is, ialah yang seharusnya lebih berhak untuk didoakan oleh sang ayah. Saat inilah kesabaran Nabi Yakub alaihissalam diuji oleh Allah SWT. Nabi Yakub terus menghadapi perlakuan buruk dari saudara kembarnya sendiri. Akhirnya, untuk mengatasi perselisihan ini, sang ayah yaitu Nabi Ishak alaihissalam menyarankan kepada Nabi Yakub alaihissalam agar hijrah ke kota Fadan Aram di Irak. Di sana tinggal saudara laki-laki dari ibu Nabi Yakub alaihissalam. Pamannya ini bernama Laban bin Batuil. Pesan dari Nabi Ishak alaihissalam adalah agar Nabi Yakub menikah dengan salah seorang putri dari pamannya ini. Ikatan pernikahan akan memperkuat ikatan keluarga, sekaligus memperkokoh kedudukan sosial Nabi Yakub, karena pamannya adalah pengusaha peternakan yang sangat disegani dan dihormati. Nabi Yakub memulai perjalanan hijrahnya yang sangat jauh dari Palestina ke Irak. Kesabarannya kembali diuji oleh Allah SWT. Berhari-hari menempuh perjalanan melintasi gurun menjadi sangat dingin menusuk tulang. Selain itu, bahaya dari gurun yang senantiasa mengintai serta binatang buas yang ditemui oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dalam kelelahan jasmani dan rohaninya, Nabi Yakub tertidur di suatu tempat yang berbatu besar. Allah SWT memompa semangat Nabi Yakub dengan cara memberikan kabar gembira melalui mimpi. Allah SWT berjanji akan memberikan kehidupan yang penuh dengan keberkahan kepada Nabi Yakub alaihissalam beserta keturunannya. Selanjutnya, Nabi Yakub alaihissalam bernazar bahwa di tempat ia tertidur, ia akan membangun sebuah tempat ibadah. Tempat ibadah itu adalah Masjid Al-Aqsa. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya sampailah Nabi Yakub alaihissalam di kota Fadan Aram, Irak. Ia bertemu beberapa penduduk kota yang sedang beraktivitas. Dari penduduk ini, Nabi Yakub dipertemukan dengan Rahel, putri dari Laban bin Batuil. Nabi Yakub kemudian mengikuti Rahel menuju rumahnya. Setelah berjumpa dengan Laban bin Batuil, Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan pesan dari ayahnya yaitu Nabi Ishak alaihissalam agar Laban bin Batuil mengangkatnya sebagai menantu. Mendengar pesan tersebut, Laban bin Batuil setuju akan menikahkan Nabi Yakub dengan salah seorang putrinya yang bernama Leah atau kakaknya Rahel. Tetapi syaratnya, Nabi Yakub alaihissalam harus membantu mengelola peternakannya selama 7 tahun lamanya terlebih dahulu, kemudian ditambah 7 tahun lagi untuk dinikahkan dengan putri Laban bin Batuil yang lainnya, yaitu Rahel. Sehingga total selama 14 tahun Nabi Yakub alaihissalam mengembalakan ternak. Setelah itu, Nabi Yakub menikah dengan 2 orang perempuan lain yaitu Zulfa dan Balhah. Pada masa Nabi Yakub alaihissalam, seorang diperbolehkan menikahi 2 perempuan kakak beradik. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa di kemudian hari aturan itu dihapus dalam Taurat sehingga menjadi tidak diperbolehkan. Islam juga tidak memperbolehkan menikahi kakak beradik sekaligus.
Nabi Yakub memiliki banyak kambing dengan jenis dan warna yang berbeda-beda. Tetapi semua anak kambing yang dilahirkan selalu berbulu putih. Ini merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Semasa hidupnya, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 4 orang istri, yaitu Leah, Rahel, Balhah, dan Zulfa. Dari Leah lahirlah 6 orang anak, yaitu Rubin, Syamun, Lawe, Yahuda, Yasakir, dan Zebalaon. Dan dari Rahel lahir 2 anak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Dari Balhah lahirlah 2 orang anak, yaitu Dan dan Naftali. Sedangkan dari Zulfa lahir 2 anak, yaitu Jad dan Asyir. Dari sekian banyak anak-anaknya, Nabi Yakub paling menyayangi Yusuf yang masih kecil. Terlebih setelah Yusuf kecil menceritakan mimpinya yang mengisyaratkan bahwa Yusuf kecil kelak akan menjadi seorang Nabi Allah. Putra-putra Nabi Yakub lainnya merasa iri dengan sikap pilih kasih ini. Hanya Bunyamin kecil saja yang tidak merasa iri. Hingga suatu hari, berkumpullah putra-putra Nabi Yakub alaihissalam kecuali Bunyamin kecil. Mereka berunding untuk menyingkirkan Yusuf kecil. Mereka mengajak Yusuf kecil pergi jauh dari rumah, dan pulangnya mereka berbohong kepada sang ayah bahwa Yusuf kecil telah mati diserang kawanan serigala saat bermain. Sebagai bukti, mereka menyerahkan sepotong kain baju Yusuf kecil yang telah dilumuri darah kambing. Mendengar kabar tadi, Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih dan menangis hingga matanya menjadi tidak dapat melihat. Ia bersedih bukan karena berpisah dengan Yusuf kecil, tetapi Nabi Yakub mengetahui bahwa putra-putranya telah berbohong. Selain itu, muncul kekhawatiran atas keimanan Yusuf kecil tanpa bimbingan Nabi Yakub alaihissalam. Meski demikian, Nabi Yakub tetap menahan amarah terhadap putra-putranya. Nah, kabar mengenai kondisi Nabi Yakub yang buta ini akhirnya sampai ke telinga Yusuf kecil yang telah berubah menjadi seorang nabi dan tinggal di Mesir sebagai pejabat negara. Ia menjadi penanggung jawab produksi bahan-bahan makanan di Mesir dan mengurusi pengelolaannya. Pada saat wilayah tempat tinggal Nabi Yakub mengalami kekeringan, putra-putranya diminta untuk membeli bahan makanan dari Mesir. Hal ini diketahui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sengaja menemui saudara-saudaranya dan memberikan baju gamis untuk diusapkan di wajah ayahnya. Sekembalinya dari Mesir, putra-putra Nabi Yakub menceritakan kabar gembira ini kepada ayahnya dan menyampaikan apa yang dipesankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mendengar kabar dari putra-putra tadi, Nabi Yakub sangat gembira. Ia bersyukur kepada Allah SWT karena Nabi Yusuf ternyata masih hidup dalam kondisi sehat. Ia juga meminta ampunan kepada Allah SWT atas kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu dan memohon kesembuhan untuk matanya yang buta. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Yakub alaihissalam dan memberikan keajaiban. Setelah baju gamis milik Nabi Yusuf diletakkan di wajah Nabi Yakub, tiba-tiba secara berangsur-angsur mata Nabi Yakub alaihissalam dapat melihat kembali. Kebahagiaan yang tak terkira dirasakan oleh seluruh keluarga. Putra-putra Nabi Yakub juga mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf atas perbuatan dengki yang telah berbohong kepada orang tua. Akhirnya, Nabi Yakub beserta istri dan putra-putranya pergi ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian kisah Nabi Yakub alaihissalam. Semoga dapat meningkatkan